Episode 293. Mobil mereka tampak jelas sudah dipasang bendera China. Prajurit Kepulauan Inggris masih berani merampok mereka. Apakah mereka sengaja mencari masalah dengan China? Atau tidak menganggap mereka sama sekali? Tuan muda, padahal mereka sudah melihat bendera yang dipasang di mobil kita. Tetapi mereka masih berani merampok kita. Apakah mereka sengaja mencari masalah dengan kita? Roy mengatakan setelah menghentikan mobilnya. Mungkin mereka adalah tentara bayaran. Suwandi berkata, benar juga. Jika bukan tentara bayaran, saat mereka melihat bendera kita, mungkin mereka tidak berani dengan terang-terangan menghalangi kita. Sudahlah, tidak peduli mereka tentara bayaran atau tidak, bersiap-siap untuk bertempur. Jika tahan 10 menit lagi sudah bisa. Randy Lu menganggukkan kepala, tatapan matanya dipenuhi dengan aura sadis. Selesai dia mengatakan, dia langsung menghubungi Roni. Dia berencana untuk menyuruhnya menyiapkan 2 helikopter tempur untuk membantu Konsulat Hanabi. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya mereka semua adalah kelompok teroris. Jika kita ditangkap mereka, hasilnya tidak bisa dipikirkan. Seorang dewan yang satu mobil dengan Hanabi bertanya dengan khawatir. Lihat apa yang dilakukan Direktur Randy Lu. Dia bilang orang dia sudah tiba di San Juan. Mungkin tidak perlu takut semua teroris ini. Hanabi mengatakan dengan ekspresi yang buruk. Sebenarnya dia juga tidak tahu apakah Randy Lu bisa menyelesaikan dengan baik. Walaupun dia tahu mungkin orang dari Randy Lu sudah tiba. Tetapi dia tidak melihat mereka. Dia juga tidak yakin. Jadi dia meragukan dari dalam hati. Direktur Angelin. Tampaknya mereka adalah kelompok teroris. Kita akan gawat jika ditangkap mereka. Sekretaris Angelin tampak sangat pucat. Dia sangat ketakutan. Tidak ada yang tidak takut dengan anggota teroris ini. Karena Hanabi sudah bilang jika dia bisa menjaga kita ke bandara, maka dia pasti sudah ada persiapan. Tenang saja, tidak akan ada yang terjadi. Kita harus percaya padanya. Angelin menasehatinya. Sebenarnya dia juga sangat takut, terutama apa yang akan terjadi jika mereka ditangkap oleh anggota teroris. Tanpa berpikir pun dia sudah tahu. Tapi kini dia hanya memilih percaya untuk keajaiban dari anak muda tersebut. Takutnya Hanabi menghiraukan kita demi tiba di bandara secepatnya. Jika tidak dengan mereka bertiga, pasti tidak berani mencari masalah dengan kelompok teroris ini. Sekretaris mengatakan sambil menggelengkan kepala. Angelin tidak mengatakan apapun, tetapi dalam hatinya dia sudah percaya dengan kata-kata sekretarisnya. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun, tidak peduli hidup mati, dia hanya memilih untuk percaya. Direktur Angelin, lihatlah, mereka bertiga semua sudah turun. Apakah mereka bisa berhasil membujuk kelompok teroris ini untuk membiarkan Kira pergi? Sekretaris tiba-tiba menunjuk ke depan sambil bertanya. Angelin terkejut. Dia melihat dan berkata, mungkin mereka pergi untuk membahasnya. Semoga mereka berhasil membujuk semua kelompok teroris ini. Belum selesai berbicara, tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya. Tatapan mereka terkejut. Hanya melihat Randy Lu bertiga langsung menyerang tanpa berbasa-basi. Dalam sekejap, ada beberapa teroris langsung dibunuh mereka bertiga. Tetapi mereka membuat tentara bayaran seperti sarang tawon ini mengamuk. Semua langsung menembak ke arah Randy Lu bertiga. Tentara bayaran sebanyak 100-an bukan bercanda. Semua orang melihat keadaan ini menjadi terkejut. Jika bukan karena Randy Lu menarik perhatian semua prajurit bayara, maka tidak ada peluru yang ditembak kepada mereka. Mungkin mereka sudah sangat ketakutan. Tapi yang membuat orang terkejut adalah, tampak jelas mereka sudah tertembak. Tetapi tidak ada satupun yang jatuh, mereka malah memegang senapan berdiri di tengah menembak ke arah kelompok teroris. Apakah mereka adalah pasukan khusus yang sering terdengar? Angelin tidak berhenti berbicara dengan suara kecil, tangan yang menutup mulut sendiri tidak berhenti bergemetaran. Dimulai dari mereka turun mobil sampai sekarang baru 2 menit saja. Tetapi sudah ada 20 hingga 30 anggota teroris yang bersenjata lengkap mati di tangan mereka. Mereka tidak akan percaya jika bukan melihat secara langsung.
Direktur Angelin, apakah tubuh mereka bertiga terbuat dari besi? Padahal aku melihat jelas banyak peluru yang ditembak ke tubuh mereka. Tetapi kenapa mereka tidak bermasalah sama sekali? Sekretaris bertanya dengan gemetaran. Melihat Randy Lu bertiga yang sedang bertarung dengan tentara bayaran tersebut, tatapannya dipenuhi dengan rasa kagum dan takut. Mata pengawal yang menyetir mobil terbuka lebar. Teringat kata-kata gila dia sebelumnya, hati dia merasa terkejut dan malu. Randy Lu hanya 3 orang, juga berani bertarung dengan anggota teroris sebanyak ratusan orang. Dia tidak memiliki keberanian ini. Inilah orang hebat sebenarnya, pengawal dalam hati berkata. Sepleste, anak muda itu masih berkata sembarangan jika satu orang bisa pukul 10 orang. Ini tampak jelas dia bisa memukul 10 orang sendirian. Hanabi dan beberapa konsulat beserta pengusaha lainnya juga terkejut karena Randy Lu bertiga. Dia sudah memikirkan banyak cara, tetapi tidak kepikiran Randy Lu bertiga bisa menggunakan cara yang berani ini. Terlalu gila, dia sungguh bisa mengalahkan semuanya dengan seorang diri. Semua orang dalam hati terkejut, mereka semua berdoa demi Randy Lu bertiga. Kini semua orang China berharap Ren Lu bertiga bisa memberi keajaiban bagi mereka. Kini semua orang China bangga terhadap Randy Lu bertiga. Konsulat Hanabi, mereka bertiga lebih hebat dari pasukan khusus biasanya. Lihatlah, begitu banyak peluru juga tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka malah bisa menghindar dari peluru. Mereka terlalu hebat. Apakah mereka adalah ahli bela diri China yang sering kita dengar? Seorang dewan di samping Hanabi mengatakan dengan terkejut. Kini Randy Lu bertiga langsung menyerang semuanya. Karena mereka bertiga memakai baju anti peluru yang diproduksi oleh LKK Technoscience, jika peluru tersebut tidak menembak ke leher, maka mereka tidak akan terluka. Tetapi penembak tersebut selalu menembak ke arah jantung mereka. Kadang-kadang ada peluru yang masuk, tetapi juga tidak bisa terluka. Adegan ini membuat semua tentara bayaran tersebut terkejut. Mereka jelas-jelas melihat ada peluru yang tertembak ke mereka, tetapi mereka tidak memiliki reaksi apapun. Walaupun baju anti peluru terbaik di internasional, setelah terkena begitu banyak peluru juga bisa kehilangan kekuatan menahan. Karena bukan orang biasa yang bisa menahan serangan begitu banyak. Tetapi 3 orang dari China yang berada di depan ini tampak tidak bermasalah, sehingga membuat mereka sangat terkejut. Apakah mereka masih manusia? Belasan tentara bayaran yang tersisa saling melihat, tatapan mereka muncul sebuah ketakutan. Kabur saja, ini bukan pertarungan antar manusia. Ada beberapa tentara bayaran langsung mundur, beberapa yang lainnya juga langsung kabur. Mereka bukan tim tentara reguler, mereka juga tidak punya catatan tentara reguler. Melihat ada yang kabur dan ketuanya juga tidak bisa mengendalikan mereka, melihat sudah tidak ada ketahanan yang tersisa, dia juga kabur. Dalam seketika 50-an tentara bayaran langsung kabur ke semua tempat di kota. Semua orang yang melihatnya menghela nafas panjang. Mereka bertiga terlalu kuat. Mereka adalah dewa perang. Episode 394. Randy Lu bertiga tidak menyangka lawan mereka selemah ini. Jumlah mereka ada setengah, malah kabur semua. Sepleste, jika Patrick Xiao dan Roni memimpin pasukan elit Asuro hingga seperti ini, aku pasti akan membunuh mereka. Randy Lu bercanda. Tidak mungkin. Kak Roni sangat tegas, dia tidak mungkin melatih prajurit yang tidak disiplin seperti ini. Suandi tertawa berkata, Lia, aku juga percaya mereka tidak mungkin selemah ini melatih prajurit. Ayo pergi, lanjut ke bandara. Randy Lu menganggukkan kepala. Tidak peduli malam hari atau pagi hari, dia juga tidak akan mengejar tentara bayaran tersebut. Tetapi melihat semua tentara bayaran tersebut begitu lemah, dia juga menjadi percaya diri terhadap pasukan elit Asuro. Karena terjadi pertarungan, keluarga kerajaan Madagaskar mungkin sudah ditahan oleh Kepulauan Inggris. Kemudian selanjutnya jika dia ingin mendapat keuntungan dari sini atau merebut hak tambang uranium, maka dia harus melenyapkan semua tentara Kepulauan Inggris. Apalagi ini adalah pekerjaan teknis, pasukan elit Asuro miliknya masih belum bisa langsung menyerang tentara Kepulauan Inggris.
Harus ada sebuah alasan. Jika tidak, masalah ini akan menarik perhatian pasukan Abdullah. Setelah Randy Lu naik ke mobil, dia menyuruh Suandi untuk menghubungi Roni untuk tidak datang lagi. Lalu dia memikirkan masalah ini. Troy malah langsung kembali menyetir mobil membawa semua orang bergerak ke arah bandara. Karena terjadinya serangan, tidak ada mobil di jalanan, jadi mereka menambah kecepatan. Tapi saat mereka baru memasuki jalan tol, Randy Lu mendapat telepon dari Hanabi. Bos Randy, gawat. Penyerangan keluarga kerajaan Madagaskar gagal. Bandara sudah jatuh ke tangan kelompok teroris. Tampaknya anggota kita sudah ditahan oleh kelompok teroris. Hanya ada satu anggota yang kabur dari bandara, dan sepertinya bandara sudah diledakkan mereka. Hanabi mengatakan dari ponsel dengan berat. Ekspresi Randy Lu menjadi buruk, tatapannya menjadi menyeramkan. Dia berkata, kembali ke kota Babura dahulu. Tim utama dia berada di kota Babura, dan hanya bisa kembali ke kota Babura dahulu untuk membahas kembali. Setelah Hanabi sampaikan perkataan Randy Lu kepada semuanya, walaupun mereka sedikit khawatir, tetapi kali ini tidak ada orang yang mengatakan apapun. Semua langsung ikut bergerak ke kota Babura. Hanya saja apakah aman jika ke kota Babura? Hati mereka semua menjadi trauma. Kini warga di kota Sanjuan semuanya bersembunyi di dalam rumah dengan ketakutan. Seluruh kota tidak terlihat apapun selain asap yang lebat. Troy membawa mobil off-road melaju di jalanan yang kosong. Mereka harus melewati pusat kota untuk kembali ke kota Babura. Tapi saat mereka mau mengarah ke jalan tol kota Babura, tiba-tiba melihat dua mobil bersenjata membawa dua kelompok prajurit ke arah mereka. Semua prajurit ini adalah orang kulit putih. Dilihat dari seragam mereka, mungkin mereka adalah tentara patroli Kepulauan Inggris. Troy menyetir mobilnya ke samping untuk membiarkan mereka lewat. Hanabi dan mobil di belakang juga berhenti. Tetapi mereka tidak menyangka jika mobil bersenjata juga berhenti. Kemudian beberapa tentara turun dari mobil dan mengetuk jendela mobil Troy. Melihat keadaan ini, semua orang yang di belakang menjadi panik. Kak Randy, mungkin mereka sudah mengetahui kita. Mungkin datang untuk memeriksa kita. Suandi memperingatinya. Iya, aku lihat mereka hanya ada dua mobil bersenjata, kemudian beberapa tentara yang turun. Jika tidak bisa, matikan saja. Randy Lu berkata sambil menganggukkan kepala. Lia, Suandi dan Troy menganggukkan kepala kemudian memasangkan pistol di pinggang. Sebentar lagi mungkin ada serangan. Kamu suruh mereka untuk berdiam di mobil. Randy menghubungi Hanabi. Baik, Hanabi menjawab kemudian mematikan ponsel. Kini seorang tentara datang ke samping mobil off-road. Kalian berasal dari negara mana? Untuk apa datang ke sini? Troy menurunkan jendela mobil. Seorang tentara bertanya dengan bahasa Inggris. China, pengusaha. Troy tidak mengerti bahasa Inggris. Suandi di samping menjawab dengan sederhana. Tentara tersebut berjalan ke arah samping pengemudi mobil bersenjata. Tidak tahu apa yang dikatakan kepada sersan tersebut. Kemudian berjalan ke sini lagi. Turun, bawa pergi. Tentara itu kembali dan menyuruh Randy Lu beserta lainnya turun dari mobil. Mereka mau membawa pergi Randy Lu bertiga. Kemudian 10 tentara lain berjalan ke arah mobil Hanabi. Tampak jelas juga ingin menurunkan mereka. Tatapan Randy Lu menjadi sangat sadis. Dia tertawa dingin kemudian turun dari mobil. Seorang tentara menggunakan senapan mendorongnya menyuruh untuk mengikutinya. Randy Lu langsung merebut senapan tentara, kemudian membanting di kepalanya. Tentara itu bergumam sebentar kemudian langsung pingsan. Beberapa tentara lain melihat keadaan ini, langsung menebak ke arah Randy Lu. Tetapi mereka masih saja terlambat selangkah, barusan mengangkat senapannya, mereka sudah ditembak oleh Troy dan Suandi. Randy Lu melangkah selangkah dipenuhi dengan aura menyeramkan, dia mengangkat senapan dan menembak ke arah tentara tersebut. Detik kemudian langsung ada 7 hingga 8 tentara terjatuh di tumpukan darah. Semua tentara di atas mobil bersenjata marah besar. Mereka semua menembak ke arah Randy Lu bertiga. Ujung mata mereka dilewati oleh aura sadis. Berguling sudah langsung menghindari semua tembakan.
kemudian menaikkan senapan lalu mulai menembak. Keahlian mereka bertiga sangat tepat dengan sasaran. Belasan tentara dari mobil senjata pertama dengan cepat semua terbunuh. Bunuh dia, bunuh dia. Ekspresi tentara di mobil senjata kedua langsung berubah drastis. Beraninya Randy Lu bertiga menyerang mereka. Ini berarti mereka tidak menganggap pasukan tentara Kepulauan Inggris di mata mereka. Di bawah perintah Sersan, semua tentara langsung melompat keluar dari mobil, bersembunyi di belakang menembak mereka bertiga. Tetapi mereka terlalu meremehkan Randy Lu bertiga. Keahlian tembakan mereka tidak hanya akurat, mereka juga ahli bela diri. Mereka memprediksi arah tembakan mereka, jadi sangat sulit untuk menembak mereka bertiga. Setiap kali mereka memunculkan kepala mereka langsung ditembak. Kini Sersan di dalam mobil belum turun. Randy Lu melihat keadaan ini. Dia langsung menembak ke arah jendela mobil. Sersan yang duduk di samping pengemudi langsung ditembak sebelum menyadari. Melihat tentara prajurit dari mobil senjata yang satu lagi masih bersembunyi di belakang tidak berani keluar, mereka bertiga meletakkan senapan dan berjalan ke sana sambil mengeluarkan pistol PB. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Dalam waktu cepat sebelah sisi menembak, sebelah sisi tiba di samping mobil senjata. Randy Lu memberikan kode kepada Troy dan Swandi. Mereka mengerti kemudian menyimpan pistol, kedua tangan ditempelkan ke mobil senjata lalu mendorong dengan kuat. Boom! Mobil senjata langsung terguling karena dorongan Troy dan Swandi. Kemudian terdengar suara bergumam dari beberapa prajurit. Randy Lu membuang sebuah bom ke bawah mobil senjata, lalu membawa mereka berdua kembali ke mobil. Barusan saja mereka masuk ke mobil, mobil senjata itu langsung meledak ke udara. 7 hingga 8 tentara yang tertimpa mobil juga terbang ke udara hingga tubuh mereka terpecah belah. Angeline dan beberapa orang lain terkejut melihat adegan ini.